welcome back again to my channel. Okay, how are you today? I hope you are fine. Today we are going to learn about simple past tense. So, what is the simple past tense? Simple past tense is a tenses that used to show the event in the past. Nah, jadi kesimpulannya adalah tenses simple past ini merupakan bentuk pola tenses sederhana yang menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kata kerja yang digunakan dalam simple past tense ini adalah kata kerja bentuk kedua. Tetapi yang harus kalian ketahui adalah jika kalimatnya positif, maka kata kerjanya bentuk kedua. Jika kalimatnya adalah negatif, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Begitupun dengan kalimat interrogatif. Jika kalimatnya adalah kalimat interrogatif, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Rumus dan contoh kalimat. Sebelum saya menjelaskan tentang rumus dan contoh kalimat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kalimat verbal dan nominal itu. Jadi, adik-adik sekalian, kalimat verbal ialah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Sementara kalimat nominal ialah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Nah, langsung saja rumus simple past tense dalam kalimat verbal. Rumusnya untuk kalimat positif. Coba lihat. Rumusnya yang pertama ialah subject plus verb to plus object complement. Dan contoh kalimatnya ialah I wrote some letters yesterday. Nah, adik-adik bisa lihat kata wrote yang saya bold merah itu adalah bentuk kedua dari kata write. Jadi untuk kalimat positif, kata kerjanya harus berbentuk verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, mari perhatikan rumus untuk kalimat negatif. Subject plus did not plus present verb or verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus object complement. Nah, contoh kalimat my mom did not go to work last week. Nah, adik-adik sekalian bisa lihat kata go yang di bold merah adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa kita menggunakan kata kerja bentuk pertama? Karena kata did not telah menjelaskan atau menegaskan bahwa bentuknya adalah lampau. Kemudian, untuk kata tanya atau interrogatif, rumusnya ialah did plus subject plus present verb or verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus object complement. Dan jangan melupakan untuk mengimbuhkan question mark atau tanda tanya. Mari kita simak contoh kalimatnya. Did you buy a glass of iced tea 2 days ago? Nah, kata buy yang di bold merah adalah bentuk pertama. Kenapa kita menggunakan kata kerja bentuk pertama? Karena di awal kalimat kita menggunakan kata did yang menegaskan bahwa ia adalah bentuk lampau. Dan yang menegaskan juga ialah keterangan waktu seperti 2 days ago, dan last week. Nah, yang selanjutnya ialah simple past dalam kalimat nominal. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, kalimat nominal ialah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, adjektif, kata benda, noun, dan kata keterangan, tempat, adverb of place. Nah, seperti contoh kalimat, saya ada di sekolah kemarin. I was in school yesterday. To be dalam bentuk past ada dua, yaitu was dan were. Di mana was subjeknya ialah I, he, she, dan it. Dan sementara subjek you, we, they menggunakan to be, were. Nah, rumus untuk kalimat positif ialah subject plus to be plus noun, adjective, or adverb. Perhatikan contoh kalimat. She was a teacher 5 years ago.
Dia adalah guru 5 tahun yang lalu. Kenapa kita pakai was? Karena subjeknya adalah she. Jika subjeknya adalah they, maka to be-nya adalah were. Maka kalimatnya akan berubah menjadi they were teachers 5 years ago. Rumus untuk kalimat negatif ialah subject plus to be plus noun plus or adjective or adverb. Nah, contoh kalimatnya ialah they were not at the theater last month. Mereka tidak di bioskop bulan lalu. Nah, untuk kalimat negatif ini tinggal ditambahkan not setelah kata to be. Nah, rumus untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya adalah to be plus subject plus noun or adjective or adverb plus question mark. Contoh kalimat, were you sick during the history class yesterday? Nah, kata were atau to be were yang ada di awal kalimat berarti apakah kamu sakit di kelas sejarah kemarin? Nah, bagaimana adik-adik? Materinya cukup mudah kan? Insya Allah materi ini akan mempermudah kalian memahami apa sih simple past tense itu. Bagaimana sih simple past tense itu? Oke, I think enough for this time. See you on next video. Assalamualaikum.